Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Gimana kabarnya? Terima kasih ya bunda-bunda sudah berkenan hadir mampir di channel kami yaitu Keluarga Kecil Channel. Gimana kabarnya Bunda? Kami harap keadaan Bunda dan keluarga, anak-anak, dan anggota keluarga yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau bikin sarapan. Salah satu sarapan yang sering ada di bukan rumah makan sih, ada salah satu warung sarapan yang sering banyak dicari orang gitu. Jadi kalau di Padang itu kalau setiap pagi itu ada beberapa sarapan yang sering dicari oleh masyarakat dan ada beberapa warung yang menyediakan menu-menu sarapan khusus untuk sarapan pagi. Adapun beberapa menu sarapan pagi yang tersedia di warung-warung sarapan pagi itu ada lontong. Lontong itu ada 3 jenis gulai ya, satu gulai paku, satu gulai toco, satu lagi gulai cubada lah namanya, gulai nangka gitu. Terus ada juga jenis sarapan yang lainnya yaitu ada berupa bubur kacang hijau, bubur kacang hitam, terus ada yang namanya kampiun, terus ada pecel gitu ya, terus lupis gitu kan. Lupis nanti dipakai dengan apa yang coklat-coklat itu apa namanya? Gula merah gitu. Aduh, saka lagi. Kalau di Minang tuh namanya saka ya. Kalau di bahasa Indonesia itu adalah gula merah gitu. Jadi banyak variasi sarapan pagi yang ada di warung-warung kalau setiap paginya. Nah, kalau di keluarga kami itu khususnya saya dan suami itu kadang-kadang kalau sarapan pagi itu lebih suka makan bubur kacang hijau gitu. Jadi ada salah satu tempat favorit kami ya gitu, yang boleh dibilang bubur kacang hijaunya enak, itu di daerah Lubuk Lintah namanya gitu. Jadi di situ ada menjual bubur kacang hijau dan bubur kacang hijau ini terasa tidak lengkap jika tidak dikasih atau tidak dicampur dengan ketan atau boleh dibilang lamang boleh juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ketan untuk temannya bubur kacang hijau ini itu dibalur dengan daun pisang, terus ketannya, terus ada di atasnya ada dicampur dengan kelapa parut gitu. Nah, itu salah satu favorit saya dan suami. Nah, karena beberapa hari ini saya menahan diri untuk tidak beli sarapan di luar gitu ya, karena boleh dibilang ya saya itu agak boros dulu. Dulu itu saya boleh dibilang sangat boros. Jadi kalau bisa matahari belum keluar gitu ya, terus saya udah kepikiran nih untuk beli sarapan apa ya gitu. Jadi udah langsung ada uang keluar dari saku gitu, dari dompet gitu ya untuk beli sarapan pagi. Padahal itu masih pagi gitu. Jadi saking borosnya dulu gitu. Boleh dibilang ya ini adalah IRT boros yang taubat gitu. Jadi karena saya udah lama nggak beli sarapan pagi gitu ya, sarapan pagi di warung-warung sarapan pagi, jadi saya inisiatif beli bubur kacang hijau. Kalau bunda-bunda sendiri sama keluarga dan suami itu biasanya sarapan paginya apa? Apakah sarapan paginya langsung dengan nasi atau misalnya makanan yang pedas kayak misalnya di Padang itu lontong gitu ya, lontong gulai itu kan pedas ya gitu. Terus biasanya kalau orang makan lontong gulai, kalau tambah pedas lagi atau tambah enak lagi dicampur dengan boleh bilang bakwan gitu kan, atau risoles gitu. Atau maunya sarapan pagi itu biasanya dengan yang manis-manis gitu. Misalnya kayak bubur, apakah itu bubur kacang hijau, bubur putih, bubur hitam, bubur kampiun gitu. Nah, biasanya kalau di daerah Bunda biasanya apa? Apakah sarapan dengan menu-menu yang manis atau menu-menu yang pedas, atau memang dibikin sendiri gitu, atau misalnya kayak roti aja gitu kan, atau roti campur omelet gitu kan. Apa kira-kira sarapan Bunda sama suami biasanya? Oh ya, ini sekarang saya lagi tidak pakai mikrofon ya Bunda, jadi saya menggunakan speaker dari handphone saja. Mudah-mudahan suara saya jelas ya Bunda. Nah, ngomong-ngomong tentang sarapan tadi gitu ya, jadi ini kami sudah sampai di tahap akhir. Bumbu-bumbunya
atau bahan-bahannya yang kami masukkan itu adalah bahan-bahan yang sederhana aja ya gitu. Jadi kami kacang hijau yang kami beli itu jumlahnya itu seperempat kilo, terus dikasih dengan santan yang setengah kilo gitu. Terus terus dipakai dengan ditambahkan dengan gula pasir, terus dikasih vanila, terus dikasih daun pandan gitu ya. Kebetulan di depan rumah kami itu ada lapangan bola, terus di sebelah lapangan bola itu ada kebun-kebun yang dibikin sama ibu-ibu depan rumah gitu ya, kebun-kebunan isinya ada lengkuas, ada pandan, ada ada pisang gitu ya, banyak gitu ya bumbu-bumbu dapur yang ditanam sama ibu-ibu depan rumah di sebelah lapangan bola. Jadi akhirnya ini daun pandannya saya ambil dari kebun yang depan rumah saya aja. Terus setelah itu saya kasih bumbu sari kaya gitu, sari kaya itu. Terus tapi ada yang kurang satu. Nah, kira-kira apa yang kurang, coba? Bunda-bunda yang expert dalam membuat sarapan kacang hijau atau yang expert dalam memasak mungkin tahu ya gitu ya, kira-kira bumbu yang kurang apa. Terus kami juga tambahkan tadi ada vanili. Nah, bumbu yang kurang apa coba gitu? Bagi bunda-bunda yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, tebak-tebak berhadiah. Ini sekarang bubur kacang hijaunya sudah hampir matang ya bunda gitu. Jadi tadi saya mungkin sepertinya terlalu cepat memasukkan santan gitu ya. Jadi kacang hijaunya itu sebenarnya sebelum dimasak dia harus direndam dulu gitu, dan memang saya rendam juga sih semalaman gitu ya. Cuman seharusnya saya itu biasanya kalau saya sebelum memasukkan santan itu saya biarkan biji kacang hijaunya itu sedikit pecah, terus baru saya masukkan santan dan bumbu-bumbu yang lainnya. Tapi ini mungkin karena terlalu kecepatan, jadi kacang hijaunya masih tidak merata pecahnya, ada yang pecah, ada yang tidak gitu, ada yang masih agak keras sedikit. Tapi ya mudah-mudahan ya kriuk itu ya dianggap aja lah vitamin gitu. Baik bunda, sekian dulu memasak sarapan kacang hijau kami. Itu biasanya kami pasangkan dengan roti tawar gitu ya. Jadi ini adalah menu andalan di keluarga kami. Terima kasih ya bunda sudah menyaksikan video kami. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.